Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. So, kita akan membaca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai. Insya Allah memberikan yang terbaik jalan untuk kita, terutama untuk kebaikan dan kembali kepada Allah dengan caranya Allah. Ini hanya sebagai mediasi, kartu ini hanya sebagai perantara untuk mengambil alam bawah sadarmu, energinya. Sesuatu yang buruk di dalam kartu kita perbaiki dengan ibadah, perbaiki dengan ucapan dan niat yang baik, dan juga memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu dan hari ini. Insya Allah di masa yang akan datang kita diberikan kebaikan semua, ya. Jangan jadikan tarot sebagai Tuhan, karena tarot bukanlah Tuhan, ini hanya sebagai payung sebelum hujan. Dan tarot ini sebagian dari sihir, tapi tergantung dari manusianya. Gunakan ilmu sihir ini dengan kebaikan atau untuk kejahatan. Oke. Dan tarot ini sudah ada di zamannya Nabi Musa dan di zaman abad ke-13, ya, di zaman Babilonia. Jadi semua kembali lagi kepada manusianya, oke? Karena tarot ini menyangkut dengan alam gaib, ya. Karena kan kita pengen tahu rahasia Allah. Insya Allah memberikan jalan terbaik buat kita agar kita menjadi koreksi diri dalam keburukan dan kebaikan yang telah kita perbuat, dan kita tersakiti oleh orang lain bukanlah sepenuhnya salah mereka. Oke? Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alright, kita lihat ya tentang ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. Oke, ini dengannya, ya. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, di sini yang kulihat, you are right, a karmic have other person behind me. Ya, dia memang merasa benar apa yang kalian pernah ucapkan, ingatkan kalau karmik selalu ada orang lain di belakang dia maupun di depan dia. Karena dia tidak mendengarkan apa kata kamu, ya. Karena dia bilang, wish I listening you before about who they are, for surely I not losing you, I not losing all I had, and never want this love with a karmic. You never know how my feeling this while. Jadi dia bilang, dia tahu dia telah menyia-nyiakan kesetiaan kamu di sini, dan kamu tidak pernah tahu perasaan dia sebenarnya selama ini, karena dia nggak mau sebenarnya mencintai cintanya dengan si karmik. Dia berharap sekali dia mendengarkan kalian dulu tentang siapa mereka. Pada pastinya dia tidak akan kehilangan kamu dan tidak akan kehilangan segalanya yang dia miliki bersama kamu. Wish I listening you about her or him before, for surely I know have this bad karma, now I really regretful. Jadi memang dia sedang mengalami pembayaran karma dari si karmik yang selalu menduakan dia di depan mata dan di belakangnya dia. Di sini I wanna be there for you, ya, di masa yang kini. Dan di masa yang akan datang, I cannot believe how you must feel at times of a pain. Jadi memang dia nggak percaya berapa kuatnya kamu bisa menerima dalam kesakitan yang dia berikan selama ini, ya. So memang dia merasa dibohongi oleh karmik di sini, yang mana dia diimingi tentang kebahagiaan semu,
dan dia baru menyadari ketika kalian meninggalkan dia, ketika kalian memutuskan hubungan komunikasi. Di sini kita lihat ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Ya, dia meninggalkan kamu ya karena ada si karmik, dan dia juga baru mengetahui, ya, menyadari karena di masa lalu dia tidak mendengarkan kamu. Ya, dia coba untuk meninggalkan karmik ini karena dia baru menyadari kalau kalian benar tentang si karmik, dia mempunyai orang lain selama ini. Dan ada apa dengannya saat ini? Ya, dia berpikir banyak tentang masa lalu bersama kalian, terutama dari ucapannya kalian tentang si karmik yang mempunyai orang lain. Dia takut akan kejadian di masa lalu di mana dia pernah menyakiti kalian. Sekarang dia akan menghadapi dan juga akan datang. Dia akan hadapi tentang pembayaran karma di masa lalu. Dan di sini yang kulihat, yang aku rasakan energinya, dia sangat menginginkan bersama kalian dimanapun kalian berada, karena dia merindukan kalian. Dia juga merindukan masa lalunya kalian di sini. Ini membuat dia konflik batin. Dia lelah dalam drama yang dia buat sendiri. Dia lelah dalam argumentasi dan juga perubahan dalam kehidupannya. Dia takut dari dramanya ini membuat dia banyak membayar karma. Dia ingin sekali bersama kalian saat ini. Dia konflik batin dari manipulasi yang dia lakukan ke kalian. Ini yang membuat dia banyak ketakutan dalam dirinya. Ya, di sini yang aku lihat. Dan dia ingin sekali bersama kalian. Dia akan gunakan segala macam cara untuk mendapatkan kalian, walaupun harus berantem dulu ya. Di sini yang aku rasakan yaitu tentang perasaannya dia ya. Di sini konflik batin, dia harus melawan konflik batinnya. Dia akan gunakan untuk bisa bersama kalian. Ini konflik batin dia nih, dari dia memanipulasi perasaan dia sendiri. Karena dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Ada sebuah kutukan pembayaran karma dari manipulasinya dia yang selama ini dia pakai dan membuat kalian banyak drama. Dia ingin sekali bersama kalian karena dia merasakan terluka saat ini, dan dia tidak percaya kalian bisa merasakan dan kuat ya dengan rasa terluka ini waktu dia memberikan kalian luka. Masa yang akan datang ya, kita lihat ada apa dengannya di masa yang akan datang. Di sini dia ingin endingkan yang namanya cinta segitiga. Dia juga coba untuk memproses pengalaman hidupnya dalam the journey-nya di sini yang aku lihat. Karena dia nggak percaya kalian itu kuat ya, bisa menahan rasa sakitnya selama dia menyakiti kalian. Sekarang dia aja memberontak dari manipulasinya dia. Ya, karena dia di sini ingin mengendingkan tentang cinta segitiga, dan dia ingin adanya healing, transformation, perubahan diri ya, untuk terlahir kembali. Dia ingin sesuatu yang baru. Dia ingin mengendingkan tentang cinta segitiganya ini. Ada apa dengannya di masa yang akan datang. Karena dia masih mempertahankan kalian. Dia masih bertahan dengan kisah masa lalunya, dan dia juga masih menahan kestabilan untuk bisa hubungan dengan kalian. Di sini pun dia menahan tentang sakitnya. Ya, waktu kalian merasakan sakit, dia sekarang merasakan di sini. Ya, di sini yang aku lihat seperti itu. Ini harusnya 3 kartu ya, 2 kartu tapi dikasih 3. Ya, harusnya 7 kartu tapi dikasih 8. Berarti perubahan. Dia ingin sesuatu yang baru. Dia ingin komunikasi dengan kalian. Ya, di sini. Karena saat ini dia tersakiti dengan orang ketiganya. Dia menyadari, dia belajar dewasa dari lukanya saat ini,
karena dia saat ini memang berharap sekali dengan kesendiriannya ini bisa mencari jiwanya. Tapi memang dia tersakiti ya dengan orang ketiga, karena di sini ada cinta segitiga ya, ada seseorang lagi, dan dia pun memang orangnya kan greedy ya, tidak pernah cukup. Di sini yang membuat dia harus belajar dewasa tentang sakit hati dari ketidaksyukurannya dia ya. Di sini yang kulihat. So kita lihat tentang clarify-nya ya, the Eight of Cups ya. Dia baru merasakan kalau kalian benar tentang si karmik ini, dia selalu ada orang ketiga, karena kan dia orangnya selalu greedy dan dia berharap sekali bisa bertemu dengan kalian, dia kangen. Dan di sini dia ingin sekali bersama kalian ya. Kenapa? Karena dia merasa terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, dimanipulasinya dan ngetrik kalian ya di masa lalu. Ya, dia konflik batin dari apa yang dia lakukan, ternyata dia alami sekarang lebih parah dari yang kalian alami, dan dia ingin bersama kalian dimanapun kalian berada ya saat ini, karena dia pernah menyakiti kalian di masa lalu. Makanya dia nggak percaya kalau kalian itu kuat ya, bisa menahan rasa sakit yang teramat dalam dari perbuatannya dia yang selalu mentigakan kalian. Di sini dia ingin masa yang akan datang, dia ingin mengendingkan masa yang akan datang, dia ingin mengendingkan dan bertahan untuk bisa bersama kalian kembali. Dia akan datang, tapi memang jiwanya masih tetap pemain, karena dia orangnya selalu mencari kebebasan. Di sini yang aku lihat ya. So aku akan lihat tentang kamu, ada apa denganku saat ini dan akan datang ya. Ada apa denganku saat ini dan akan datang. Chemistry ya, memang kita mempunyai kesamaan dan kita mempunyai magnetik yang terlalu dalam, sehingga apa yang kamu rasakan aku rasakan, yaitu kamu sedang sakit aku rasakan sakit, kamu sedang sedih aku rasakan sedih, begitupun kamu sedang bahagia aku rasakan bahagia ya. Di sini masa kini ya, karena aku pun merasa ketergantungan dengan kamu, tapi aku tahu hubungan ini tidak sehat karena sama-sama addiction. Ini bisa mengakibatkan romantisnya kita ini akan menjadi tidak baik, karena suatu saat kita pun akan berpisah. Dan di sini masa yang akan datang, ada apa denganku masa yang akan datang ya. Sekarang sudah waktunya kita sama-sama pembayaran karma. Kamu menyakiti aku di masa lalu dan sekarang kamu mendapati apa yang kamu lakukan terhadapku. Dan aku tahu ini suatu tanda peringatan untuk diriku dan juga untukmu, yaitu dari segala sikap kita, kelakuannya kita, action kita dalam pernikahan ataupun long distance ataupun long term, yang mana kita pernah memberikan kesempatan untuk kembali, tapi sekarang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hubungan kita ini toksik saat ini. Kamu tidak pernah mendengarkan aku, di mana kita mempunyai kesamaan, mempunyai perasaan yang sama. Sekarang kamu datang ke aku untuk meminta maaf dan ingin kembali bersamaku. Aku tahu kita masih mempunyai rasa, tapi sudah cukup bagiku. Aku ingin move on darimu. Aku tidak mau menerima cintamu lagi, bukan karena aku tidak cinta, tapi aku ingin menghalangi dan ingin mengakhiri yang namanya toksik, sebuah hubungan yang penuh kesandiwaraan, yang penuh dengan drama, penuh dengan emosi, penuh dengan ketergantungan, dan juga penuh dengan kebohongan di sini. Dan aku harus mengambil dan menerima tanda peringatan untuk pembayaran karmaku di sini, dimana kita sama-sama sebenarnya sudah pernah kembali dan pernah rujuk dan menikah ataupun long term dalam kebahagiaan kita. Kita sungguh bahagia, saling sukses, saling supporting. Tapi di sini kamu membohongi diriku dalam kebahagiaan kita, sehingga
Aku merasa ada sesuatu yang harus aku pertimbangkan dalam hubungan long term kita ini. Walaupun kita kembali rujuk, aku harus bisa menyembuhkan diriku dari yang namanya toksik sebuah hubungan, terutama dari rasa cemburuku, rasa marah, rasa dendamku dari masa lalu kamu pernah meninggalkanku dan menyakitiku. Karena di sini aku harus menyembuhkan lukaku yang penuh dengan trauma, kesedihan, yang penuh dengan kalau despair itu kan sesuatu yang berantakan ya. Jadi aku harus benar-benar menyembuhkan lukaku yang penuh dengan ketraumaan dan juga kesedihan karena hancur ya di sini. Trauma akan kehancuran. Dan masa yang akan datang, ada apa denganku di masa yang akan datang? Aku harus mengambil dan menerima peringatan tentang hubungan kita ini, yaitu darinya kehancuran hubungan kita. Aku harus bisa menghancurkan rasa traumaku di masa yang akan datang. Aku harus menghancurkan kesedihanku dalam hubungan yang penuh toksik bersama kamu, karena aku harus memperjuangkan kembali dari apa yang pernah hancur dalam hidupku. Aku kuat karena aku belajar dari pengalaman selama bersamamu. Di sini aku coba untuk memenangkan kekuatanku, memenangkan perasaanku, hasratku dari kehancuran yang membuat aku trauma. Masa yang akan datang, aku harus lebih peka dalam setiap tanda-tanda tentang pembayaran karma atau sesuatu yang negatif dalam setiap hubungan. Di sini aku akan memperjuangkan kembali untuk masa depanku dari kehancuran yang pernah kamu hancurkan, yaitu harapanku, keinginanku untuk berumah tangga ataupun untuk memperbaiki rumah tangga ini. Aku harus memperjuangkan masa depanku, planning kehidupanku, dan juga untuk mencari partnership yang benar-benar menghargaiku di sini tentang masa depanku kelak. Karena saat ini aku sudah bisa memegang jiwaku sendiri. Aku memegang komitmen tentang masa depanku kelak, harus ada seseorang bisa menjadi partnership yang bisa menghargai komitmen, menghargai ketulusanku, menghargai kerja kerasku. Di sini aku memperjuangkan dengan bisnisku saat ini dari kehancuran yang telah kamu hancurkan bersama karmik. Aku sukses saat ini dan aku yakin aku bisa menghancurkan rasa traumaku yang selama ini membuat aku banyak ketakutan dalam hidupku. Dan masa yang akan datang, aku yakin aku bisa memperjuangkan apa yang telah hancur tentang masa depanku selama aku berkomitmen pada diriku dan kejujuranku. Kamu selalu pasif sama aku, tidak pernah mengekspresikan cintamu. Walaupun cintamu besar untukku, tapi kamu tetap menyimpan perasaan dengan yang lain. Itu yang membuat aku merasa terkhianati, merasa dimanfaatkan, merasa dijahati oleh kamu dari perasaanmu sendiri. Di sini aku tahu kamu memakai topeng dan kamu mengkhianati perjalanan twin flame kita. Kamu memanfaatkan koneksi kita yang penuh keberkahan, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan emosional, yaitu tentang spiritual yang selama ini aku lakukan untuk keberuntungan kita. Dan aku tahu di mana kita berjodoh, ilahi akan mempertemukan kita kembali dengan caranya, yaitu dengan spiritual. Tapi saat ini aku ingin komitmen dengan diriku, memperjuangkan dari kehancuranku untuk masa depanku yang lebih sukses. Kamu datang untuk meminta maaf padaku, ingin rujuk sama aku, ingin kembali sama aku. Wow, Allahu Akbar. Sorry ya guys.
kamu coba untuk datang ke aku, meminta maaf dengan cara immature-mu untuk bisa kembali sama aku. Tapi di sini aku merasakan aku ingin move on. Aku ingin pergi damai untuk mendapatkan kebahagiaanku sendiri. Ya, kita memang bahagia dalam bersama. Keberkahan pun selalu ada, tapi kamu selalu mengkhianatiku dengan kesuksesan yang kamu raih. Ini yang membuat aku trauma untuk kembali sama kamu, membuat aku bingung dan takut apakah hidupku bersama kamu adalah halusinasi, karena semuanya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketergantungan. Dan sudah saatnya masa yang akan datang aku harus memperjuangkan kembali cita-citaku. Tapi di mana aku sukses, kamu datang kembali padaku. Oke. Selama ini kita selalu mempunyai rencana untuk masa depan, terutama untuk planning dalam partnership bersama. Tapi semuanya banyak sekali kekacauan, terutama dalam toxic seseorang yang datang dalam kehidupan kita, dan dikarenakan seksual addiction ataupun black magic di sini, sehingga aku memutuskan hubungan toksik ini di antara kita. Aku menginginkan hancur hubungan kita karena aku ingin bangun kembali dan ingin mengendingkan kehancuran ini, yaitu dengan menyakiti diriku sendiri, mengakhiri hubungan ini bersama kamu. Karena aku tahu hubungan kita ini penuh dengan trik manipulasi, di mana semuanya kamu gunakan kesuksesan yang aku cari, yaitu dengan spiritualku. Sekarang hubungan kita ini banyak kegelisahan karena banyak permainan. So pastinya kita semua merasa bersalah dalam komitmen yang kita buat, yaitu bersama Tuhan. Di sini kita harus bersadar diri. Kita harus memikirkan kesalahan kita bersama Tuhan, yaitu berkomitmen lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kepada Ilahi, untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam setiap langkah, setiap tindakan dan ucapan, dan juga pemikiran. So guys, ini ya readingan hari ini, dan aku akan kasih saran buat kalian. Ya. Oracle saran buat hubungan kalian dan kalian. Wow, miracles, keajaiban. Ya, di sini keajaiban, yang mana Allah akan memberikan keajaiban, karena di sini ada the God. Ya, ada Tuhan, ada Ilahi akan memberikan keajaiban kepada kalian, di mana kalian komitmen dengan keputusan kalian memperjuangkan kembali dan membuka hati dengan orang lain. Karena Six of Wands ini adalah mencari perhatian atau mendapatkan perhatian dari orang lain, untuk mencari partnership yang bisa menghargai tentang komitmen, tentang kesetiaan dan ketulusan. Sedangkan si dia itu mempertahankan kalian. Di sini kalian tidak mau mempertahankan dia, karena kalian coba untuk insya Allah berhasil dari memperjuangkan kehancuran yang kalian alami, dan kalian coba memplanningkan kembali berkomitmen pada diri sendiri dan juga karir. Karena masa yang akan datang kalian mendapati kesuksesan tentang keuangan. Ya, so guys, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Selamat berpuasa semua.